Kita mulai dengan membaca suatu Fatihah. Ila hadinya wa kulli salih ila hadinya Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama baca juz per juz. Mungkin yang akan membawakan mic kami serahkan kepada Bapak Kiai Haji Syarif Sujadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah buyut kita, paman kita, mudah-mudahan ganjarannya Allah sampaikan ke beliau yang sudah meninggal. Adapun yang belum meninggal, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan usia. Summa ila usul abaina, sebutkan orang tua kita masing-masing. Wa ummahatina wa ila tusalli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal masyayikh al-ardina maghribiha barriha. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari ayat bunda kita sama-sama dimulai. A'udzu billahi تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حكيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Afendi, beserta jajaran pengurus semuanya, kemudian Pak Kiai Sartono, kemudian Pak Kiai Kiai Muntasir, Kiai Syarif, dan Kiai Rudi, dan para ustaz-ustaz semua, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis iftar jama'i. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dengan senang hati diminta atau diundang untuk menghadiri buka bersama. Senang bisa bertemu dengan para guru, para kiai, dengan para jamaah semua. Dan mohon izin saya ingin sedikitlah menyampaikan sedikit petikan ilmu, petikan hikmah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di kesempatan yang berharga ini, saya sedikit akan menyampaikan tentang banyak memang amalan-amalan yang kita dianjurkan selama bulan Ramadan, tapi satu di antaranya yaitu tentang berdoa. Jamaah sekalian, tadi kita sudah alhamdulillah berdoa bersama, doa khatimul Quran. Kemudian kalau kita memahami maknanya sungguh bagus sekali doa-doa yang disampaikan oleh kiai kita. Yang pertama, jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu kita dapatkan rahasia bahwa dalam ayat berpuasa itu di dalamnya terdapat ayat berdoa. Jadi dengan sederhana kita memahami bahwa di saat kita berpuasa itu jangan lupa berdoa. Itulah di antara rahasia. Dan kalau kita berdoa di saat kita berpuasa, yakinlah itu insya Allah doa itu akan memang doa itu sudah pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat kita berpuasa, kita lebih yakin lagi, memang lebih mustajab, lebih cepat untuk dikabulkan. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya jadi semangat baca Al-Quran karena dengar suara Kiai Syarif tadi, Masya Allah. Iya, suara beliau kayak Masya Allah, masih dia anak muda sekali, ya jujur ya. Apa lengking-lengkingannya itu, jadi dalam hati saya kok kalah sama beliau itu. Masya Allah. Iya, mulia sekali, subhanallah.
doa-doa yang disampaikan tadi. Jadi kita pun jadi semangat gitu Bapak Ibu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi," wahai Muhammad Rasulullah, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, dalam ayat ini apa kata Allah? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan dia. Ya, dekat berarti kita sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha dekat. Jadi kalau kita mintalah langsung, jangan ragu-ragu. Oh Pak Ustadz, saya ini sepertinya nggak layak Pak Ustadz, doa saya ini kayaknya nggak bakalan dikabulkan. Itu nggak boleh Pak. Ternyata nggak boleh dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin. Banyak dosa Pak Ustadz, jangan pikir itu dulu. Sekarang kita meyakini bahwa Allah itu maha dekat. Iya. Nah, kemudian ada pesan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di surat Fussilat, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian telah berkata kepada kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan. Lanjut ayatnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang hina. Dari ayat ini kita dapatkan pelajaran, berdoalah dengan yakin pada Allah. Berikutnya apa? Orang yang sombong dari beribadah. Jadi seolah-olah apa? Dan itu memang disimpulkan oleh para ulama. Berdoa itu adalah sama dengan beribadah. Berarti kalau kita nggak mau berdoa, berarti sama dengan kita nggak mau beribadah. Kita nggak senang berdoa, itu sama artinya nggak senang beribadah. Nggak senang beribadah, itulah yang disampaikan oleh Allah. Yastakbiruna, mereka sombong dari ibadah kepadaku. Selanjutnya jemaah sekalian, ada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Jadi kita diajarkan oleh Nabi, Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah kalian dalam keadaan muqinuna bil ijabah. Muqinun itu yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Gak boleh gak yakin Pak Ibu, gak boleh berdoa itu dalam keadaan gak yakin. Tapi kita yang diajarkan oleh Nabi, berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Kenapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati hamba yang apa? Yang ghafil dan lahin. Hati yang lalai atau hati yang tidak fokus. Diajarkan oleh Nabi, berarti kalau mau berdoa itu harus fokus, harus khusyuk, harus yakin. Kalau nggak yakin, nanti dulu lah itu maksudnya. Difokuskan dulu gitu. Wah, saya lagi nggak sering nih, saya nggak apa-apa, stop dulu gitu, ya. Daripada kita doa sama gini. Gitu dia, nggak bagus kata Nabi. Ya, cara yang terbaik dalam berdoa yaitu dalam keadaan kita apa? Kita yakin dalam apa bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan Ramadan sudah dijanjikan oleh Nabi banyak ya momen-momen atau waktu-waktu di mana waktu itu di saat itu doa kita itu mustajab, seperti saat ini jamaah sekalian. Ya sebelum berbuka puasa kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Bagi yang punya kegiatan, ya misalnya jalan-jalan sore, ya nggak apa-apa jalan-jalan sore, ya. Tetapi dia ngabuburit ya jalan-jalan sore nggak apa-apa, tidak ada masalah dalam hukum Islam. Ya tapi kalau bisa 10 menit sebelum berbuka siapin waktu. Jangan dari asar jalan-jalan sore terus sampai maghrib sayang gitu.
Ya, ibu-ibu yang di dapur, Pak Ustaz, masak Pak Ustaz, banyak Pak Ustaz, ya silakan masak, nggak ada itunya, nggak ada apa, bahkan bagus sekali. Ya tapi kan bisa diatur gitu ya, Ibu. Misalnya 15 menit sebelum berbuka sudah selesai semua. Kita duduk dulu. Ini cara yang sekarang ini tepat sekali Pak Ketua. Sudah kita siapkan semua sebelum berbuka kita berada di masjid, itu cara yang terbaik. Terakhir sedikit lagi, ya ada satu hadis lagi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis disampaikan oleh sahabat yang bernama Fadhalah bin Ubaid. Ya, siapa nama beliau Bapak Ibu? Fadhalah bin Ubaid. Beliau menyampaikan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun id dakhala rajulun fa shalla faqala Allahumma ighfirli warhamni. Jadi ada dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, ya sahabat Fadhalah menyampaikan, suatu hari ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, ya, Nabi kita duduk di masjid, ada seorang sahabat masuk masjid. Nyampe dalam masjid dia langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat, sahabat itu berdoa langsung. Dan cara dia berdoa ngapain? Langsung begini Bapak Ibu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Dilihat oleh Nabi. Dia berdoa, nah gitu loh ya. Langsung berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Kira-kira doanya itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus, ya kan? Artinya ya Allah, ampuni hamba dan sayangi hamba. Setelah sholat lagi. Tapi ternyata setelah dia berdoa begitu, faqala Rasulullah SAW. Rasul menghampiri beliau dan bilang ke beliau, apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Ajilta ayyuhal musalli, wahai saudaraku yang barusan sholat, ajilta, kamu itu terburu-buru dalam berdoa. Ajilta ayyuhal musalli. Musalli itu yang sholat. Kalau musola tempat sholat, gitu ya. Yang musola tempat sholat, kalau al-musalli orang yang sholat. Jadi kata Nabi, wahai saudaraku yang barusan sholat, kamu itu terburu-buru. Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi menurut Nabi cara dia berdoa itu terburu-buru, Pak. Ada cara yang terbaik diajarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idza shallaita faqa'adta fahmadillaha bima huwa ahluhu wa sholli alayya. Ini bagus ya. Jadi kata Nabi, wahai saudaraku, kalau kamu sudah sholat 2 rakaat, faqa'adta, lalu kamu duduk siap untuk berdoa, caranya jangan langsung Alhamdulillah kata Nabi. Tapi caranya apa? Fahmadillah bima huwa ahluhu. Puji dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nama-nama Allah yang baik, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Puji dulu Allah, ya. Sebut nama apa? Kita beristighfar seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu diajarkan oleh Nabi. Jangan langsung sampaikan hajat. Itu tata cara. Ya tayu dulu puji Allah. Fahmadillah bima huwa ahluhu. Setelah itu apa kata Nabi? Washolli alayya, dan bersalawatlah kepadamu dahulu. Kemudian ud'uhu, barulah berdoa kepada Allah. Itu cara. Kemudian masuklah sahabat yang kedua. Ya Bapak Ibu, dia sholat, kemudian dia berdoa. Cara dia beda dari yang pertama tadi. Dalam hadis tersebut, caranya iya. Setelah dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Nabi memperhatikan dia. Kemudian dia Nabi menghampiri beliau. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli, wahai saudaraku yang barusan sholat, ya, ud'u tujab. Gitu ya. Disampaikan oleh Nabi, wahai saudaraku, karena kamu sudah apa? Sudah memuji Allah, kemudian berselawat kepadaku, ud'u, ya, berdoalah kepada Allah saat ini, tujab, maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita meyakini memang betul Allah itu maha dekat. Dimanapun kita bisa berdoa, kapanpun kita bisa berdoa. Namun ternyata
dalam berdoa itu ada tata caranya, adab-adabnya. Dan cara yang paling baik itu adalah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sebelum berdoa baca Alhamdulillah minimal, kemudian sholawat kepada Nabi. Insyaallah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Maka yang mulia Ibu ready. Jadi kita ngopi, geng. Nonton nggak? Habis. Nih, apa? Mic keluarnya, speaker keluarnya ada nih. Mantap. Pakai nasi, bukannya. Lupa baca doa makan. Makan dulu. Ya Allah.